Torik, kita semua penasaran loh dengan Mas Torik. Mas Torik itu impiannya apa sih kalau boleh tahu? Mau jadi hafiz. Masya Allah, Allahu Akbar. ID Talk Show, simak sampai habis bersama saya ID Fauzia, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya di channel saya ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang super duper keren abis. Saya jadi ingat obrolan saya dengan Ibu Eris waktu itu 10 tahun yang lalu. Beliau mengatakan gini, Mbak Aini, saya pokoknya ingin banget melihat putra saya ini, Mas Torik, untuk tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang mandiri. Wow, sekarang udah 10 tahun lebih saya tidak bertemu beliau dan baru bertemu sekarang. So, mari kita sambut dulu beliau, kita beri tepuk tangan dengan Ibu Eris. Makasih Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu, jadi yang jelas kita jadi nggak sabar banget menyimak perjalanan Mas Torik. Kemarin Ibu Eris share tentang fotonya Mas Torik. Ya Allah, saya bilang yang jelas kelihatan gede banget, makin ganteng, dan kelihatan wajah pedenya itu. Tapi sebelum kita ke sana, Ibu mohon cerita dong, cerebral palsy itu seperti apa sih, Ibu Eris? Baik, jadi kebetulan 18 tahun yang lalu, tepatnya 10 Oktober 2003, saya mengandung Mas Torik. Kemudian awalnya sama seperti kehamilan putri saya yang dua. Mas Torik ini kehamilan saya yang keempat, tetapi yang satu gugur, jadi sama seperti kehamilan yang lain. Tetapi pada waktu itu di usia kandungan 8 bulan, saya mengalami kenaikan tensi. Jadi seingat saya pada tanggal 5 Oktober, itu tensi saya sempat naik, kemudian saya kembali ke dokter, saya berobat ke dokter, dikatakan bahwa saya diberikan obat penurun tensi dan harus beristirahat. Jadi karena saya awam dengan medis ya, saya menurut. Kemudian saya pikir saya harus dirawat, tetapi kata dokter tidak perlu dan saya kembali ke rumah. Namun kemudian pada tanggal 10 Oktober itu di sore hari saya merasakan kandungan saya berbeda. Biasanya kalau kandungan sudah 8 bulan kan gerakannya aktif. Seperti kemarin-kemarin juga aktif, tetapi ketika saya sambil merasa kepusingan karena rupanya tensinya itu sudah dikasih obat belum turun-turun juga. Sampai saya berpikir, sudahlah saya ke rumah sakit aja biar saya tetap dirawat, dipantau di rumah sakit. Pemikiran saya sudah seperti itu, tetapi kemudian ketika saya berguling miring ke kanan, kandungan ikut ke kanan, ke kiri. What happened with this gitu. Lalu saya malam itu saya ke rumah sakit dan ketika tensi saya 180/120. Jadi betul-betul pusing sekali. Kemudian rumah sakit menganalisa, ternyata detak jantung anak saya masih ada. Tapi memang sudah tidak ada pergerakan. Lalu dokter memutuskan, jadi jangankan berharap untuk dirawat, untuk menghadapi sisa kehamilan yang kira-kira 1 bulan. Ternyata malam itu dokter memutuskan untuk melakukan operasi sito, sesar. Namun di belakang ada kekhawatiran di dokter, beliau menyampaikan kepada suami saya, karena saya tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan dokter. Ada kemungkinan salah satu dari kami akan pergi. Atau kemungkinan terburuk kami berdua akan pergi. Karena sesungguhnya dengan tensi tinggi itu, atau dalam istilah kedokteran keracunan kehamilan, preeklamsia, kan tidak boleh dilakukan operasi. Tetapi demi menyelamatkan sang bayi, harus dilaksanakan operasi. Akhirnya alhamdulillah malam itu bayi saya lahir pukul 11.45, dengan tanpa menangis.
Wow. Baru 5 menit kemudian kabarnya saya dapatkan bahwa baru menangis dengan sebetulnya dalam kondisi sudah biru dan berat badan yang hanya 2,1 kilo. Oke. Jadi memang dalam kondisi kritis dan saya sendiri juga waktu itu begitu. Namun puji syukur kehadirat Allah, kami berdua akhirnya selamat. Hanya saja 24 jam setelah saya melahirkan, saya merasakan pusing yang amat sangat. Namun karena memang pada waktu itu Sabtu dan Minggu kan udah masuk keesokan hari, itu sudah dokter hanya dokter jaga saja. Jadi saya harus menunggu hingga Senin untuk menyampaikan keluhan di mata saya. Disitulah saya baru tahu, karena yang lain-lain suster maupun keluarga tidak ada yang tidak tega mungkin pada waktu itu menyampaikan ke saya, mata saya untuk beristirahat supaya nggak pusing ditutup yang sebelah kanan. Jadi otomatis saya lebih nyaman karena mata tertutup, dan pada waktu itu saya juga masih belum diizinkan untuk memberikan ASI kepada anak saya. Kemudian ketika hari Senin itu dokter spesialis mata mengatakan bahwa mata saya juling. Wow. Akibat tensi yang tinggi kena di saraf mata. Jadi mata saya yang sebelah kanan juling. Jadi itulah Bu Aini awal dari saya kelahiran. Kalau saya bercerita tentang awal kelahiran, proses kelahirannya Mas Torik seperti itu. Oke. Kalau gitu ngomong-ngomong nih Ibu, apa sih Bu penyebab cerebral palsy pada putra Ibu itu sebetulnya, kalau boleh tahu apa ya kira-kira? Ya, jadi ternyata dari proses itu akhirnya saya berobat seperti biasa. Ketika sebenarnya dalam hati saya sudah merasakan sesuatu hal yang berbeda, karena ketika bayi diangkat itu tidak layaknya seperti bayi umumnya. Jadi bayi saya itu seperti boneka, lurus seperti saya mengangkat boneka, kaku. Jadi rupanya cerebral palsy itu ada yang lemas dan ada yang kaku. Dan kebetulan putra saya kaku. Lalu setelah diobservasi, maksudnya saya ke dokter anak, kemudian dokter anak juga tidak tahu persis. Maksudnya bukan tahu secara detail, tentunya tidak tahu, tetapi merasakan pula kelainan tersebut. Lalu ketika disorot matanya, anak saya tidak bereaksi. Lalu dokter khawatir kalau Mas Torik ini blind. Lalu saya disampaikan kepada dokter mata anak pediatrik ophthalmologis, Dokter Rini Mahendra, seorang ahli mata anak. Dari situlah kemudian saya terkuak apa yang namanya cerebral palsy. Jadi karena seorang ahli dan beliau mempunyai alat khusus untuk mendeteksi mata bayi. Kan kalau bayi belum bisa bicara apa yang terjadi dengan matanya. Dari situ kemudian dokter berkata bahwa it is not his eyes, but there is something wrong with his brain. Jadi di situ lalu dirujuk kepada dokter syaraf, lalu kami menjalani beberapa pemeriksaan, MRI, CT scan dan sebagainya. Dengan kondisi bayi harus ditidurkan, jadi harus dibius. Dari situ betul terdapat tanda-tanda bahwa terjadi cerebral palsy. Apakah cerebral palsy itu? Cerebral palsy adalah cedera otak. Kenapa terjadi cedera otak? Jadi cedera itu terjadi ketika saya mengalami tensi yang tinggi dalam tempo 5 hari tersebut. Jadi keterlambatan 5 hari memberikan dampak seumur hidup. Jadi ketika tensi tinggi, pasokan oksigen berkurang ke dalam kandungan si bayi, otomatis bayi lama-lama tidak ada oksigen, dia makanya makin lemah. Dan ketika terjadi kekurangan oksigen tersebut, itu merusak sel-sel otak. Sel-sel otak tersebut menyerang syaraf-syaraf motorik. Sehingga yang terjadi yaitu motoriknya itu macam-macam Bu Aini dan adik-adik sekalian. Jadi
ada yang menyerang telinga, dia jadi deaf, tuli, mata, blind, atau menyerang lidah, dia menjadi bisu, kemudian menyerang tangan, dia juga jadi tidak bisa ada kemampuan di tangan, di kaki, dan seperti itu. Kebetulan untuk anak saya, Mas Torik, yang diserang adalah tubuh, tulang belakang, kaki, dan tangan, serta mata. Jadi ketika hasil pemeriksaan dari Dokter Rini Mahendra itu keluar, waktu itu anak saya plus 16. Plus 16 loh Bu. Padahal kita plus kalau usianya sudah lanjut baru plus. Dan setelah sekarang waktu di usia 17 tahun, kan saya secara berkala terus check up ke Dokter Rini. Ya. Sekarang sudah dalam kondisi plus 4, sudah menurun plusnya. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Berarti bisa ya itu ya? Jadi ada kacamatanya khusus, didesain sama dokter. Jadi kebetulan akibat cerebral palsy, bola matanya juga tidak sinkron, sehingga dari lensanya tersebut diupayakan dengan memakai kacamata itu bola matanya bergeser. Begitulah istilah barangkali untuk simpelnya, iya. Keren. Maksudnya kedokteran memang keren ya Bu. Bu, sebelum kita bicara ke sana nih Bu, kita balik dulu ke momen di mana Ibu mendengar kalimat atau vonis dokter bahwa Mas Torik terkena cerebral palsy. Apa yang Ibu rasakan dan habis itu Ibu ngomong apa sama diri Ibu? Silakan. Oh, pada waktu itu, jadi sebetulnya saya sudah curiga ketika dalam kandungan itu kondisinya seperti ini. Nalar saya sudah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan bayi saya. Tetapi saya menguatkan diri saya, kalau terjadi apa-apa saya harus kuat. Gitu. Jadi betul ketika bayi, jadi salah satu di usia 3 bulan, jadi dari awal kan sudah curiga karena baby ini tidak seperti boneka. Kemudian ketika dia tidur, saya berjalan sebentar aja dia kaget, langsung kejang. Kenapa ya nggak seperti bayi yang lain? Kemudian ketika di usia 3 bulan, di mana bayi sudah mulai tengkurap, dia belum bisa melakukan. Begitu juga dengan mengangkat kepala. Kemudian saya, kadang ibu saya bersama almarhum ibu, Mbak, ini kepalanya belum bisa diangkat. Enggak Bu, nanti bisa. Jadi begitu, saya selalu menguatkan diri saya sendiri. Bisa kok Bu, bisa, ini belum aja. Saya selalu mensupport diri saya sendiri. Sampai kemudian setelah hasilnya didapat dari dokter, bukan kecewa, tapi saya sedih ya. Itu suatu hal yang humanis ya. Jadi pasti. Tetapi satu yang saya tanamkan, saya harus dampingi anak ini. Wow, keren. Seperti itu. Keren. Saya harus menguatkan diri saya, karena kalau saya tidak kuat, bagaimana anak saya akan kuat itu. Keren banget. Saya suka banget kalimat Ibu yang mengatakan saya harus dampingi putra saya ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, itu kan berarti Mas Torik menjalani proses terapi ya, yang tentu tidak mudah. Saya ingat betul dulu Ibu Eris cerita, Mbak Aini itu kan kalau nggak salah disuntik atau apa yang Mas Torik menderita kesakitan dan sebagainya. Mohon cerita Ibu, seperti apa sih perjalanan terapinya gitu Bu? Oh iya, jadi setelah mengetahui jenis sakitnya anak saya ini cerebral palsy, cedera otak, lalu saran dari Dokter Syaraf, saya harus anak saya harus menjalani terapi, yaitu ya memang dari banyak kalangan mengajak saya terapi pijat, terapi segala macam. Tapi satu, saya fokus kepada terapi medis. Lalu kami diberitahu tempat terapi. Jadi sejak usia 5 bulan, Mas Torik sudah menjalani terapi. Jadi kan tadi tengkurap belum bisa-bisa, ya sudah saya ke sana. Jadi terapinya itu
okupasi, kemudian berguling atau sentuhan-sentuhan supaya merangsang si bayi, kemudian kesakitan. Jadi begini, ketika bayi-bayi yang lain masih dia bisa tengkurap, ketawa-tawa gitu kan karena dia berhasil sukses. Anak saya kan tidak. Anak saya harus dengan dipaksa untuk berguling, dipaksa untuk melakukan beberapa kegiatan karena kan kondisinya kaku. Ketika kaku, kondisi kaku itu kalau tidak dilakukan terapi, jadi kakinya itu akan bersilang seperti gunting. I see. Seperti itu. Lalu bukan hanya kakinya, karena kan memang terkena kaki, tangannya pun begitu. Tangannya akan berbalik ke belakang seperti itu. Dan tubuhnya itu bisa berbalik seperti huruf C. Apakah itu ke depan atau ke belakang? Kebetulan anak saya condongnya ke belakang. Jadi kepalanya ke belakang, kakinya ke belakang. Jadi seperti huruf C. Seperti itu kalau tidak dilakukan terapi. Lalu dilakukan terapi. Salah satunya untuk mempermudah terapi karena kaku ya. Kalau kaku kan berarti ditekuk susah. Jadi dilakukan terapi penyuntikan botox. Jadi kalau ibu-ibu botox supaya awet muda itu garis-garis wajahnya berkurang. Tetapi kalau anak kami memang botox untuk medis. Jadi setiap sisi sendi-sendi tangan, berapa banyak sendi itu disuntik-suntikan dengan dosis-dosis tertentu oleh dokter untuk melemaskan ototnya. Kenapa? Jadi ketika ototnya lemas, ketika melaksanakan fisioterapi kan ditekuk-tekuk segala macam, dia tidak akan merasakan kesakitan. Tetapi pada proses yang sama, pada saat yang bersama, membentuk mindset di otaknya bahwa dia harus melakukan gerakan ini. Sejak bayi sudah ditanamkan mindset di otaknya itu, saya harus misalnya mau belok ke kanan ya belok ke kanan, nengok ke kanan, nengok ke kiri seperti itu. Itu harus tidak boleh terputus, harus rutin supaya ketika botoxnya itu hilang dalam tempo 6 bulan, maksimal 1 bulan, dia sudah ada kepintaran yang didapat. Oke. Tapi itu kan harapan kita, ini kan fisik, jadi kadang-kadang tidak harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya si anak sendiri. Nah, ketika menangis kesakitan itu ya ibu mana sebetulnya yang tega, tetapi kan saya harus dampingi saya masih berharap bahwa ini untuk kebaikan anak saya ke depannya. Ya, saya mau bertanya ke situ tuh Ibu Eris. Jadi bertanya kepada gini, kan kita tahu pasti Mas Torik butuh terapi medis. Sementara satu sisi kita sebagai orang tua Ibu Eris pasti ingin memberikan yang terbaik. Tapi sisi lain, apa yang Ibu rasakan ketika melihat Mas Torik kesakitan tuh sempat nggak sih ada pertentangan batin bahwa kita itu udah merasa jadi ibu yang baik atau belum? Monggo Bu Eris. Kalau ya saya tidak saya jadi ibu yang baik tidak, tetapi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk Mas Torik itu saja. Apa yang bisa saya kerjakan itu yang saya kerjakan. Jadi ketika misalnya anak-anak lain bisa berlari-lari sementara Mas Torik belum, ya bukan berarti saya harus ya kok anakku belum bisa lari, enggak. Nah, gimana Mas? Ayo kita lakukan ini, gitu. Jadi saya tidak jadi bukannya saya tidak mau bermimpi, tetapi saya harus fokus menguatkan Mas Torik. Keren. Jadi ibu tidak fokus pada penderitaan atau penderitaan Mas Torik dan perasaan ibu, tetapi fokus pada bagaimana caranya Mas Torik kelak ke depan gitu ya, berarti ya kuncinya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Torik itu proses terapinya berapa lama sih Ibu? Sampai hari ini. Wow, Masya Allah. Wow. Seumur hidup. Oke. Nah, bagaimana caranya Ibu menanamkan pada Mas Torik bahwa sebentar sebelum bertanya ke situ deh, apakah Mas Torik tahu berarti seumur hidup Mas Torik harus menjalani terapi?
Sekarang sudah tahu. Dulu belum tahu. Karena Mas Torik bertumbuh. Jadi pada suatu saat dia pernah marah sama saya. Pasti. Kapan sih Bun? Oh ya sorry. Jadi ketika keluar suara dari Mas Torik, saya kan jadi begini. Jangan-jangan kemarin anak saya divonis buta. Terus saya takut anak saya tuli, kan begitu. Ya. Tapi saya panggil-panggil, adalah dia menengok. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak tuli. Kemudian, apakah anak saya akan bisu? Itu kan saya juga belum tahu. Masya Allah. Ya. Ketika suaranya mulai muncul, saya buru-buru datang ke ahli speech therapy. Saya melakukan speech therapy. Dan kebetulan itu tempat terapinya Mas Torik itu ada speech therapy, ada edukasinya, ada okupasi, ada terapi, jadi terapi fisiknya ada. Jadi kebetulan alhamdulillah lengkap. Jadi ya udah saya konsultasi dengan pihak ke rumah terapi di sana dan memang saya melakukan sesuatu, kan ada yang mengarahkan. Jadi saya mengikuti arahan itu. Kemudian ketika suatu saat akhirnya Torik bicara seperti umumnya, alhamdulillah rupanya lidahnya tidak terkena. Aku bosen Bun. Terus saya sampaikan, enggak apa-apa Mas Torik bosen. Maksudnya kalau bosen kita istirahat dulu, kita jalan-jalan dan sebagainya. Lalu saya sampaikan, karena kan Torik dengan komunitasnya bersama dengan komunitasnya masing-masing. Jadi di situ ada tingkatannya. Kalau Mas Torik tidak fisioterapi dengan rutin, itu akibatnya seperti itu. Akibatnya seperti ini, karena mostly sebenarnya sepintas Mas Torik kan tidak seperti anak sakit dari wajah dan sebagainya. Betul. Dan itu menurut terapisnya sebetulnya tingkat sakitnya Mas Torik itu tingkatan yang severe, tingkatan yang berat, karena sampai tidak bisa bangun kan. Tetapi maksudnya, namun ada lagi yang lebih parah dari Torik itu ada. Jadi kita artinya bisa saling sawang sinawang gitu. Jadi ketika dia Mas Torik drop, Bunda saya sampaikan, kalau Mas Torik tidak latihan nanti seperti itu loh, mau nggak? Sia-sia, Bunda tiap hari antarkan Torik terapi. Yuk kalau Torik bosan nih kita jalan-jalan atau apa. Saya biasanya melakukan seperti itu. Ya. So kalau gitu Ibu, kan berarti ketika Mas Torik bertumbuh gitu kan, waktu kecil itu pasti pernah bermain kan atau bertemu temannya, ya kan? Ya. Kapan Mas Torik bicara bahwa Bu, kenapa saya beda? Kapan momen itu Mas Torik bicara sama Ibu Eris? Dan apa yang Ibu Eris lakukan ketika itu? Kan pertanyaan yang tersulit di dunia yang bagi kita, menjelaskannya seperti apa? Monggo. Semuanya tuh proses Bu Aini. Jadi Mas Torik sejak usia 5 bulan sudah menjalankan terapi, di mana sejak bayi dia sudah punya komunitasnya sendiri. Dan sejak bayi kan berarti dia sudah tidak pilih-pilih orang. Jadi pukul sekian sampai sekian dengan guru satu, terapis yang satu, sekian sampai sekian dengan terapis B. Kemudian begitu. Jadi sehari bisa 3 terapi. 3 terapis dengan 3 macam terapi. Nah di situ kalau dia karena masih bayi dia tidur di sekolahan. Nanti makan siang bareng dengan teman-temannya kan ada orang tuanya, ada pendampingnya. Akhirnya kan kenal, akhirnya bersosialisasi. Jadi dia sudah mengenal, akhirnya dia sudah mengetahui dengan tanpa diajarkan seperti itu, dia sudah mengetahui kondisinya, sudah mengetahui kondisi teman-temannya. Kemudian ketika jawaban saya. Jadi kok saya beda gitu ya? Kenapa saya beda? Jadi sebetulnya sejak awal dia sudah tahu kondisinya. Oke. Hanya saja jadi pertanyaan seperti itu tidak pernah muncul secara gamblang dari Torik, tetapi Torik itu berada kalau selain di komunitas sekolahnya, artinya
kumpul dengan keluarga saya, dengan keluarga atau dengan teman-teman saya, dan semuanya welcome dengan Thorik, menyayangi, karena Thorik dengan bersosialisasi dengan banyak orang, otomatis itu membuatnya dia bebas berbicara dengan siapa saja, nyaman dengan siapa saja. Lalu kemudian pada usia TK, Thorik itu saya masukkan ke TK normal. Jadi saya masukkan ke TK normal, memang agak kaget kepala sekolahnya ketika saya sampaikan. Saya katakan bahwa saya tidak mengharapkan prestasi yang berlebihan seperti halnya anak normal, tetapi please tolong anak saya bisa masuk di sekolah ini supaya dia bisa bergaul dengan teman-teman seusianya. Dan alhamdulillah guru-guru, kepala sekolah, guru-guru welcome, dan kebetulan anak-anak di TK-nya tersebut justru diajarkan membantu temannya yang kekurangan. Jadi ketika main bola dikasih bola, lalu Thorik lempar bolanya dengan gerakan yang terbatas, lalu teman-temannya membantu ngambil. Bahkan ketika temannya ada yang keliru atau nakal, dimarahin sama Thorik, kamu nggak boleh begitu. Jadi akhirnya Thorik diangkat jadi ketua kelas. Oh, Masya Allah. Ih, keren sekali. Itu SD apa Ibu? TK. TK. Wow. TK. Oh, keren. Itu juga gurunya juga keren ya. Mereka betul-betul di samping mendorong empati, kepedulian, membangkitkan leadership pada Mas Thorik dan teman-temannya sejak kecil. Gitu. Iya. Abis TK Ibu SD-nya seperti apa ya kalau boleh tahu ya? Sejalan dengan kemampuan pertumbuhan usia Thorik dan kemampuan yang lain, sebetulnya Mas Thorik itu cerdas. Ya. Tetapi ada satu kekurangannya, artinya Mas Thorik itu belum mampu mengatur emosi. Oke. Jadi satu yang terjadi dengan anak-anak cerebral palsy adalah kejang. Jadi ketika ada satu hal yang tidak berkenan di hati atau pikirannya, dia berpikir keras untuk itu. Ketika dia berpikir, dia terdiam, tiba-tiba kejang. Itu yang saya khawatirkan. Betul. Jadi kalau kejang, artinya sekian ribu sel akan rusak. Betul. Ya, jadi saya sampai sekarang saya masih terus ke dokter syaraf anak untuk ada obat tertentu yang harus Mas Thorik minum untuk mengurangi kejang itu. Jadi karena ada permasalahan kejang ini, jadi kalau di TK itu kan ibaratnya bermain, jadi tidak ada rilis ya, tidak ada beban. Nah, kebetulan di tempat terapinya Mas Thorik itu juga ada kelas edukasi. Jadi Mas Thorik otomatis masuk ke sekolahnya, sekolah di edukasi di tempat terapinya itu. Jadi belajar baca, belajar menghitung, tentunya dengan tidak seperti anak-anak yang lain, artinya dengan cara mereka, karena juga satu tidak mau membebani. Kalau membebani, stres nanti itu lagi kejang. Jadi itu yang kami hindari. Jadi untuk masuk ke sekolah normal tidak saya masukkan ke sana, karena kan tidak semua guru bisa menangani hal-hal seperti ini. Jadi memang saya masukkannya ke kelas edukasi, ya tidak ada standar yang harus dia capai, tidak. Karena bagi saya untuk pintar atau apa ya kan tidak harus masuk ke school system. Tapi environment bisa mengajarkan diri ya tentang segala hal itu. Sangat setuju. Kita satu halaman tentang pemahaman itu. Nah, yang menjadi menarik perhatian saya, khususnya ketika kemarin lihat Mas Thorik gitu ya kan, kelihatan banget tuh pede kan, duduk gitu kan. Saya jadi penasaran ini Ibu, bagaimana cara Ibu membangun rasa percaya diri pada seorang Mas Thorik gitu loh. Saya ingat banget dulu Ibu pernah cerita kalau diajak ke mall ya kan, dulu banget ada saja orang yang bertanya dan sebagainya, ya kan? Cerita dong itu bagaimana cara Ibu menjelaskan supaya Mas Thoriknya tetap senang dengan dirinya. Ke momen mall itu dulu deh Bu. jadi artinya
memiliki anak seperti Mas Torik bukan berarti dia harus dikurung di rumah, tidak. Jadi ketika waktu itu kami masih tinggal di Halim, ya sore-sore Mas Torik saya ajak keliling komplek. Jadi teman-temannya main volley atau apa dia ikut nonton, gitu saja. Jadi artinya memang betul-betul saya melakukan perlakuan saya kepada Torik tidak mesti istimewa seperti memanjakan, malah menjadi dia tertutup. Tetapi saya memperlakukannya seperti dalam hal tertentu seperti halnya Torik anak normal. Sama halnya ketika Mas Torik saya ajak jalan-jalan ke mall, harus itu karena itu kan refreshing buat Mas Torik juga yang jenuh kesehariannya setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 4 sore itu terapi terus. Jadi saya ajak ke mall. Memang kalau saya jadi begini, bukan kami pilih-pilih ketika kami ke mall yang lebih apa ya, kalau saya sebutkan mallnya nanti promo. Jadi it's okay. Kelasnya ketika mallnya itu kelasnya middle up gitu, kan ketemu tuh sama anak-anak seusia Mas Torik. Terus misalnya Mas Torik duduk di kursi roda, terus nanti kan anak kecilnya itu ngeliatin. Mungkin kenapa anak ini di kursi roda sementara dia bisa berlari-lari. Itu kalau orang tuanya memang educated parents, dia gini, disapa siapa nama masnya, begitu. Betul. Pasti diajak ngobrol begitu. Akhirnya mereka ngobrol dan itu betul-betul friendly dan saya alhamdulillah berarti Torik bertemu dengan lingkungan yang friendly gitu ya. Tetapi ada kalanya ketika saya ke salah satu department store yang supermarket lah ya, kalau ketika apa namanya yang itu memang fasilitasnya eskalatornya bisa dengan kursi roda, jangan itu anak polio gitu kan, ada yang begitu. Tapi kebetulan saya segera mengalihkan agar Mas Torik tidak Betul. Lalu yang harus saya tanamkan adalah kepada diri saya. Jadi artinya kan memang Torik bukan polio. Itu bukan untuk Torik. Itu buat orang lain. Jadi ini loh, anak saya ya fine, bukan polio dan itu dia yang salah. Itu problemnya dia, bukan problem saya. Itu saja. Jadi kalau Mas Torik kebetulan bertemu dengan yang seperti itu, ya kebetulan sih tidak ada yang sampai detail bertanya, paling melihat dengan cara yang enaknya saya segera pindah itu saja. Tapi itu tidak membuat saya sedih, tidak. Tapi memang saya sendiri yang harus menguatkan untuk saya, dan kalau saya kuat berarti Torik kuat. Itu. Wow, keren banget. Kita dari tadi tidak mendengar sama sekali Ibu Eris mengeluh, takut dan sebagainya. Itu yang saya dengar juga 10 tahun yang lalu saat ketemu Ibu ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu yang jadi penasaran tuh ini Bu. Apa saja sih yang Ibu lakukan untuk membangun rasa percaya diri seorang Mas Torik gitu loh, supaya saya lihat dari fotonya aja kelihatan kok kalau Mas Torik itu pede dengan dirinya, dan itu mahal sekali. Tidak setiap anak apalagi yang berbeda itu merasa pede dengan dirinya. Yang pertama adalah membangun mindset. Jadi kebetulan kita tentunya sebagai orang tua sudah mengalami proses segala macam kehidupan ini kan, ada yang up and down. Dan ketika saya mendapatkan seorang Mas Torik ini, anak seorang Mas Torik ini, saya bukan menganggapnya musibah, tetapi ini adalah anugerah. Jadi ketika mindset saya sudah saya letakkan dengan benar dan tepat, artinya saya sudah mampu, saya harus mampu membuat dia juga benar dan tepat, itu saja. Karena kalau sayanya sudah down, bagaimana saya bisa membangun Mas Torik itu? Ya.
Jadi berarti kalau saya tangkap salah satunya untuk membangun rasa percaya diri seorang Mas Torik itu termasuk jalan-jalan. Intinya tidak justru diam di rumah, tetapi benar-benar diperlakukan seperti halnya normal adanya, di mana jalan-jalan kemanapun, bertemu orang, bertegur sapa, sekaligus sekolah itu ya berarti ya. Ya, iya. Saya memperlakukan Mas Torik seperti anak normal, seperti biasa saja. Bahkan Torik itu nonton film di sinema. Oke, keren. Jadi dia ada waktu-waktu tertentu, Bun, kapan ke bioskop, kapan ke sinema. Begitu, walaupun ya waktu itu dalam kondisi kita harus menggendong dia dalam kondisi sudah besar itu. Tapi itu menonton di bioskop itu salah satu kesenangan Mas Torik juga. Oke. Nah, kita boleh ya balik lagi. Saya lupa pada pertanyaan tentang masa terapinya Mas Torik, termasuk saya ingat banget dulu botox itu kan mahalnya luar biasa ya. Ibu boleh nggak sih tahu kayak terapi gitu? Apakah setiap orang akhirnya bisa mengakses ya? Karena kan yang menderita cerebral palsy itu kan macem-macem ya, gitu. Boleh dong Bu cerita gitu loh tentang biaya atau misalnya apakah itu juga di cover sama BPJS zaman sekarang? Itu kan juga enggak ya? Enggak, jadi gini, ketika saya mendapat Mas Torik dan divonis harus terapi, itu memang biayanya luar biasa. Jadi ketika kakaknya, jadi Torik itu beda 6 tahun dengan kakaknya, artinya Mas Rehan masih SD, kemudian Mbak Sekar sudah masuk SMP. Dan pada waktu itu biaya yang harus saya keluarkan untuk Torik itu seperti anak kuliahan. Masya Allah. Karena untuk botox, 1 kali botox pada waktu itu seharga 1 motor. Wow. Dan itu berlaku untuk 6 bulan maksimal 1 tahun. Karena itu saya harus mengejar, jangan sampai bukan masalah biayanya, jangan sampai sia-sia nih, udah 1 motor, kita tidak sampai mencapai target seperti itu. Kemudian belum terapi-terapi yang sehari bisa 3 terapi dikalikan 3, kan 1 terapi sekian dikalikan 3. Kemudian belum lagi biaya bensin dari rumah ke sekolah. Lalu belum lagi pendamping. Kalau saya tidak ada kegiatan yang memang mengharuskan saya melakukan tugas fungsional di sekolah, di kantor, artinya saya jadi supir, saya nyetir. Lalu ada mbaknya yang mendampingi. Tetapi ketika kebetulan biasalah itu ART itu kan kadang-kadang benci tapi rindu terus nggak ada gitu ya. Akhirnya saya menjadi pendamping Torik dan saya minta tolong untuk ada yang mengantarkan, untuk yang menyetir seperti itu, dan itu semuanya kos. Pasti. Jangan saya subhanallah itu ada saja biayanya. Jadi tapi juga bukan berarti saya memaksimalkan sehari mesti sekian gitu ya. Kalau ketika saya ada kurangnya saya sampaikan kepada pihak sekolah bagaimana kalau terapinya dikurangi jadi sehari 2 kali saja. Dan pihak sekolah mengerti sekali bahwa ini suatu beban yang berat untuk orang tua. Seperti itu. Jadi kebetulan kami ya dengan setiap hari bersosial memang tinggalnya jadi seakan-akan rumah kedua. Jadi kami sudah sama-sama mengerti lah dari pihak sekolah dan dari orang tua. Jadi seperti itu Bu Aini, kalau memang dikatakan biaya, yaitu ketika kakaknya SMP, Torik sudah biaya kuliah. Betul, saya ingat banget dulu Ibu cerita gitu ya. Kalau gitu ya, ini kan perjalanannya panjang ya. Sekarang usia Mas Torik berapa Ibu? 18 tahun? 18 tahun, ya. Oke. 18 tahun, Masya Allah, cepet banget ya sudah tumbuh dewasa. Bu, apa yang Ibu rasakan begitu melihat Mas Torik beranjak dewasa sekarang, sembari melihat ke belakang dulu perjuangan Ibu seperti apa untuk seorang Mas Torik? Ya alhamdulillah, Mas Torik sudah tumbuh menjadi ABG. Ya. Dia juga dia senang ngelihat wanita cantik, senang. Lalu dia dan kebetulan sehari-hari bersama saya kalau dia tidak terapi, dia juga yang melihat ibunya berdandan, bersolek.
Jadi dia tahu, tapi saya sampaikan, misalnya, Bunda cantik, misalnya gitu kan. Dia sering menyampaikan kata-kata pujian kepada saya. Lalu, iya, tapi Mas Torik nggak boleh ya pakai lipstik laki-laki loh. Jadi gitu supaya dia tahu bahwa dia tuh laki-laki seperti itu. Tapi memang yang kedekatan saya ya luar biasa dengan Mas Torik gitu. Jadi Pasti. Jadi dengan dia beranjak dewasa ya saya pemikirannya Mas Torik pun seperti itu. Jadi bukan hanya jadi bertumbuh lalu seperti attitude saya sampai secara tidak langsung dari keseharian yang dilihat dari ibu bapaknya. Kemudian yang membuat saya kaget adalah suatu hari waktu itu pagi-pagi dia bertanya, kegiatan Bunda hari ini apa? Kegiatan Ibu Pia apa hari ini? Jadi dia mengamati. Dia sebagai pengamat yang terbaik untuk saya. Jadi mengamati ibunya, tahu seragamnya, terus misalnya ada kegiatan apa, tahu. Jadi begini, bukan berarti ketika saya harus berbuat sesuatu untuk dalam mendukung tugas suami, lalu saya beralasan anak saya tidak, karena semuanya bertumbuh. Saya bertumbuh menjadi lebih, ya dapat dikatakan semakin senior, anak saya pun bertumbuh untuk menjadi dewasa. Jadi saya tanamkan kepada anak saya bahwa ibu bapaknya punya tanggung jawab. Demikian pula dengan Mas Torik. Jadi ketika saya harus melepas Torik karena awalnya waktu kecil kan bersama terus ya, ada saatnya memang bukan dalam hal kedinasan, tapi dalam misalnya saya harus pergi kemana, akhirnya Torik kan di rumah juga ada kakaknya atau pendampingnya. Nah di situ berproses saja, karena pernah juga saya harus meninggalkan Torik ketika saya harus dan ayahnya harus berdinas di Pekanbaru. Jadi kan kita long distance, tetapi secara berkala saya kembali sebentar seperti itu. Jadi Torik sudah saya biasakan juga dengan long distance relationship ketika masih kecil. Keren. Berarti cita-cita ibu 10 tahun yang lalu, bahkan lebih kalau nggak salah ya, ingin membesarkan Mas Torik menjadi laki-laki dewasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya kan? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, Mas Torik ada nggak ya? Boleh nggak kalau Mas Torik share? Saya jadi pingin tahu nih Mas Torik itu tentang hobinya, kesukaannya, apa sih yang dilakukan dalam keseharian seorang Mas Torik gitu? Oh iya, nanti saya panggil makan Mas Torik. Kebetulan ada hari ini. Boleh. Ikut mendampingi. Jadi sejak pandemi, kegiatan terapinya kan dikurangi. Jadi pandemi, kebetulan saya mengambil harinya Senin Selasa supaya sisanya itu bisa mendampingi kami dia bisa berkumpul bersama kami di Bandung. Gitu Bu Aini. Jadi sejak kecil sudah dibagi waktunya, memang udah belajar time management. Keren. Ini Mas Torik kelihatan di? Belum ya? Atau Mas Toriknya yang kesini, Bundanya yang geser? Atau kemana? Toriknya di mana? Backdropnya kalau enggak. Nah itu Torik. Mas Torik kelihatan nggak? Halo Mas Torik, apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik. Kelihatan gantengnya kalau dibuka maskernya. Kabar baik. Iya. Mas Torik, dari tadi kita ngobrolin tentang Mas Torik loh. Dulu saya sempat ketemu Mas Torik tapi masih kecil banget dan nggak nyangka sekarang udah dewasa. Mas cerita dong, hobinya Mas Torik itu apa sih? Menyanyi. Oh, menyanyi. Keren. Apalagi selain menyanyi, Mas? Apa deh? Udah menyanyi doang. Kenapa, Mas? Menyanyi. Oke.
Mas Torik cerita dong kalau menyanyi itu lagu apa kesukaan Mas Torik? Terus artis kesukaan Mas Torik siapa? Lagunya, lagunya Bunda. Oh, lagunya Bunda. Lagunya Bunda yang kayak apa? Perempuan jingga. Oh, I see. Ibu-ibu yang lain pada senyum kayaknya tahu ya lagunya Bunda ya. Mas Torik, kita semua penasaran loh dengan Mas Torik. Mas Torik itu impiannya apa sih kalau boleh tahu? Mau jadi hafiz. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya jadi merinding loh. Ini manggilnya tante kali ya, Tante Aini. Tante Aini sedang belajar, tapi baru belajar juz 30, belum juz 1, juz 2. Keren banget. Jadi Mas Torik sudah mulaikah dengan itu? Sudah. Wah, jadi tante kalah dong sama Mas Torik ya? Waduh, malu tante jadinya. Masya Allah, serius tante bangga banget loh. Impian Mas Torik jadi hafiz. Habis ketemu Mas Torik nih sekarang, tante nggak mau kalah sama Mas Torik. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Tapi tante jusnya 30 doang, jus amma. Jus amma Mas, jus amma. Pasti kalah sama Mas. Mas punya pertanyaan terakhir buat Mas Torik. Tante pasti ngelihat banget betapa Mas Torik nih sayang banget sama bundanya. Cerita dong Mas, apa sih yang disukain dari bundanya itu apa sih? Sukanya apa Bunda? Menyanyi. Oh, suka yang apa selain menyanyi apa? Senang apa sama Bunda? Yang disuka dari bunda apa? Banyak apa misalnya? Apa Bunda senangnya? Senang melukis. Oh iya, tante ngelihat itu kan di backdropnya itu kan kelihatan ya lukisan mama ya. Weh keren. Mas, ada nggak kata-kata buat mama Mas yang terakhir sebelum kita ngakhirin talk show ini? Apa sih kata-kata Mas Torik buat mama tersayang, buat bundanya? Sayang Bunda. Allahu Akbar. Mas Torik makasih. Kita tepuk tangan dulu ibu-ibu buat Mas Torik, Masya Allah. Mas Torik keren. Seriously, tante hormat dan sayang banget sama Mas Torik. Respect, totally respect. Makasih ya Mas waktunya ya, dan makasih banget hadir di talk show Aini Talk Show ya Mas. Terima kasih Tante Aini. Terima kasih Tante Aini. Sama-sama. Bismillah ya, dimudahin ya jadi hafiznya ya. Tante jadi iri sama Mas Torik. Thank you, Ibu Eris. Saya punya pertanyaan terakhir nih buat kita semua nih, buat Ibu Eris ya. Ya. Bu, sharing dong yang supaya bisa menguatkan hati kita para ibu yang anaknya cerebral palsy atau yang lainnya. Karena kenapa sih kami menghadirkan ibu? Ibu itu sangat inspiring. Inspiring itu artinya saya tahu 10 tahun yang lalu prinsip-prinsip ibu itu tidak pernah berubah, bahkan ibu semakin kuat tentunya, kan ibarat pohon padi makin tua makin merunduk, ibu makin kuat dan makin rendah hati, itu yang saya suka banget. So please Bu, share yang menguatkan hati kita para ibu yang anaknya mendapatkan cerebral palsy. Andai kata kita kebetulan dititipi oleh buah hati yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, seperti yang saya katakan tadi, yang harus pertama dibentuk adalah mindset kita sendiri, bahwa ini anugerah, subhanallah, ini anugerah dan tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Jadi anugerah ini harus dijaga supaya bila suatu saat dipertanyakan, kita bisa memberikan reportnya, kita bisa memberikan laporannya kepada yang memiliki bahwa saya melakukannya lillahi ta'ala.
Yes. Itu saja. Jadi satu sebagai anugerah, kemudian kedua ya dengan mindset seperti itu, artinya kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal positif. Karena kembali kan kalau kita positif, dampaknya ke anak saya, ke anak kita. Dan satu lagi, anak-anak ini, anugerah ini, inilah sumber kekuatan. Yes. Sumber kekuatan kita. Yes. Dan satu lagi sumber kesabaran. Yes. Yes. Dan semuanya itu akan tidak ada yang sia-sia. Suatu saat pasti Allah berikan dengan jalannya, dengan caranya, kita nggak tahu, pasti diberikan kemudahan. Yes. Itu saja. Masya Iya, Allah. saya rasa Bu ini. Ibu Eris, Masya Allah, terima kasih banget, bener-bener terima kasih, bener-bener saya mendapatkan, saya yakin bukan hanya ibu-ibu yang hadir di sini, maupun teman-teman di YouTube channel, tetapi saya pribadi mendapatkan insight banget dari Ibu dan Mas Torik. Ibu Eris, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Aini. Sama-sama Bu Aini. Iya, Mas, terima kasih ya. Semoga nanti ketemu Mas Torik. Sekali lagi thank you. Ibu-ibu terima kasih yang sudah hadir di ID Talk Show. Simak rekamannya di hari Rabu di YouTube channel saya. Nanti saya share melalui Ibu Eris channelnya. Nanti ada Mas Torik juga. So Ibu, semoga Allah selalu melindungi dan memudahkan langkah Ibu dan Mas Torik untuk menjadi seorang hafiz. Mas Torik terus menginspirasi ya, benar-benar Mas Torik sangat menginspirasi, bukan hanya menginspirasi anak-anak seusia Mas Torik, tapi Mas Torik sudah menginspirasi Tante loh, dan saya yakin menginspirasi jutaan umat manusia. Mas, terusin, raih impiannya, jadilah seorang Torik yang benar-benar Mas Torik impikan. Setiap dunia, ya. Peluk Mas Torik dari jauh ya. Ya, Ibu Aini, Tante Aini, terima kasih banyak.